Jadi apa namanya, mengenai Sunmori itu seperti yang sudah kita kenal lama, yang biasa disebut dengan Sunday morning ride, yang artinya berkendara di pagi hari. Berkendaranya lebih identik ke motor sih. Nah, kalau yang gue tahu sendiri itu Sunmori itu awalnya itu pencetusnya adalah anak-anak di BSD. Anak-anak di BSD tahun 2014-2015. Jauh sebelum adanya motovlogger. Jadi karena BSD itu surga motoran, cepet banget tuh apa namanya, terkenalnya. Mulai dari mulut ke mulut, mulai dari Instagram, mulai dari Facebook, mulai dari Twitter, segala macem deh. Sehingga rame banget deh tuh BSD. Nah, makin rame lah anak motor, mulai dari anak motor Bekasi, anak motor Depok, anak motor Bogor, anak motor mana-mana lah, pada main ke BSD semua gitu. Mulai chaos. Ditutup lah BSD tuh Foresta. Mungkin kalau kalian pernah main ke BSD, kalian tahu Ice Exhibition di sana namanya Foresta. Nah, itu tadi jalanannya lurus banget, bro. Lurus banget, bisa speeding, bisa segala macem. Tapi rata-rata anak-anak motor dulu mainnya malam gitu, kayak jam 12, jam 1, jam 2. Nah, jarang tuh ada yang kayak sekarang. Sunmori itu udah terlalu ramai, udah kayak pasar, tau gak lu? Gila, udah ramai banget. Dan sekarang tuh gue lihat orang identik lebih seneng riding yang bejibul gitu, yang kayak ngumpul sampai 200 motor, 100 motor. Kalau gue pribadi sih kurang suka ya. Ya gimana ya, bukannya gue membatasi pertemanan gue, tapi ya gue lebih suka tuh riding tuh squad aja, kayak 4-5 orang. Lalu sebenarnya riding tuh paling seru menurut gue 4 orang sih. Kalau udah lebih kayak dari 10 orang gitu, udah nggak seru deh. Udah terlalu ramai gitu. Jadi ya kalian mau kemana-mananya ribet, belum lagi nanti rombongannya putus, belum lagi nanti ada yang orang baru gitu kan. Orang baru tiba-tiba ikut squad kita, ternyata cara ridingnya nggak pantas gitu buat kita kan, atau nggak cocok, ya bisa jadi chaos gitu. Nah, gue juga mau saranin juga nih buat teman-teman semua. Gue pribadi punya teman motor tuh cukup banyak banget, bro. Maksudnya gue memang banyak berteman itu di motor daripada gue langsung jalan kaki gitu, gue kenalan sama temen. Enggak, tapi gue lebih banyak tuh menghabiskan waktu gue buat di motor. Karena ya gue kerja pakai motor, kesini pakai motor, jarang banget gue bawa mobil. Nah, jadi ya sebagai pengguna motor gitu, gue belum baik nih ya. Gue belum baik, tapi kita coba berbuat baik aja deh, bro. Gini, kayak misalnya kita lagi mau Sunmori pagi-pagi, ya gak usah atraksi dulu sih kalau menurut gue. Atraksinya malam aja gitu. Kalau mau cornering kayak, mau wheelie kayak, mau speeding ya boleh. Sebenarnya boleh, gue senang banget, bro, ngeliat-liat orang wheelie, orang speeding, teman-teman gue ya. Mulai dari yang mau chill sampai yang moge juga. Kalau memang doyan wheelie ya nggak bisa dilarang gitu. Ya asal tahu tempat sih kalau menurut gue. Dan juga jangan di tempat-tempat yang udah apa ya, udah spot buat ini deh, buat anak-anak motor main gitu. Kayak kalian wheelie di Jembatan Pik, wheelie di Monas, atau wheelie di, ya udah nggak usah gitu. Karena nanti kasihan yang pada pingin ngopi. Yang pada pingin cuma sekedar ngopi, cuma pingin sekedar ngumpul sama temen. Ya gue rasa yang kayak ngopi, yang sekedar ngumpul sama temen tuh juga senang gitu lihat kalian wheelie. Ya gue jujur, apalagi kalau udah 4 silinder kan, wah siapa yang nggak suka ya kan suaranya. Idolnya aja udah enak banget kan, apalagi di gas betot sambil wheelie gitu ya. Gue suka. Tapi ya makin kesini ya kita semakin dewasa lah, bro, semestinya. Hargain pengguna jalan gitu ya. Gue nggak munafik, kalau gue bisa wheelie pasti gue wheelie juga. Tapi ya memang nggak dikasih gitu. Sama Allah nggak dikasih gue bisa wheelie gitu. Udah latihan maksimal cuma 2 detik doang. Nggak bisa lama-lama gitu, nggak bisa long wheelie atau gimana. Nah, jadi gitu aja sih menurut gua. Ya lebih dewasa aja. Kalian kan udah tahu sekarang Cibubur, Kotwis udah ditutup, Alam Sutra udah ditutup, kadang-kadang BSD udah ditutup, Monasco, tentara, PM, polisi udah mantau banget kita. Lu tahu kalau TNI kan galak-galak, bro, gitu. Ya gue nggak nyalain TNI juga sih, memang mereka didesain buat kayak gitu. Itu kan daerah-daerah ini, bro, daerah apa sih namanya, daerah steril gitu. Ya istana presiden, pak. Kita malah speeding di depannya. Ya pantas aja lah mereka main kasar kan.
Itu kan protokol standarnya mereka gitu, standar protokol keamanan mereka gitu. Jadi gue nggak nyalain TNI ya. Kalau TNI geplak di situ ya udah resiko yang main motor sih kalau menurut gue. Gue juga pernah juga dulu mau digeplak sama TNI kan, waktu gue main 2000 berapa ya, masih pakai Fiction. Itu gue cornering segala macam tuh belum ada tuh motovlogger. Jadi ya kenal sama kenalnya aja ya dari Monasco-nya aja sih, nggak ada platform media gitu. Jadi ya udah begitu aja sih. Apa ya, terkenalnya ya pas pada saat di Monasco aja. Nah kalau sekarang kan lu cornering dikit, wheelie dikit atau speeding dikit, udah tembus kemana-mana. Instagram nanti di repost lagi sama hujat baper ya, hujat baper. Terus apalagi itu yang baper-baper deh. Nah sekarang tuh udah gak kayak dulu gitu kalau mau main motor. Dan juga yang gue lihat sekarang main motor itu tuh kayak mau dapat piala bro. Kalau dulu di Monasco itu orang speeding, orang cornering itu beriringan gitu. Jadi mereka bener-bener nyari feel banget, nyari feelnya cornering, nyari feelnya speeding. Bukan kayak sekarang. Kalau sekarang tuh bener-bener nyari piala, tau gak lu? Jadi kalau bisa ngebalap di tikungan atau di lurusan tuh kayak wah, gue MVP hari ini gitu. Bener-bener pemain terbaik gitu ya. Padahal nggak ada yang ngasih piala lu juga gitu. Ya speeding aja, fun speeding gitu. Kalian tahu batas. Nggak usah dari awal kalian buka gas betot wah gitu ya. Allah, tahun banget baru banget main motor tuh lu. Lampu merah gitu kan, lampu merah, kuning, hijau, buka gas, wah. Ya gue juga suka, nggak munafik, demen banget gue speeding, ya kan. Sekarang siapa yang nggak suka speeding gitu? Dari 10 orang pengguna motor, pasti 6 atau 7 diantaranya suka speeding gitu kan. Ada ya asik gitu, apalagi udah motor 2,5, motor 600 gitu. Kalau nggak pakai speeding kan capek, pegel pak. Ya gue sesalin di situ aja sih kalau menurut gue. Kalau dulu tuh main motor ya buat fun gitu. Kalau sekarang tuh udah over tuh, lo di tikungan dibabat. Di Monasco tuh nggak ada tikungan yang cocok buat lo ngebalap, tau nggak sebenarnya. Kita ngebahas soal ini ya, ngebahas soal Monas. Itu yang S besarnya. Lo kalau kan pertama kan belok kanan dari apa tuh namanya tuh, dari Gambir kan belok kanan langsung patah kiri. Itu kan enak banget esnya. Kalau kalian ngambil dari luar itu tuh nggak mungkin gitu, karena dari luar jauh banget gitu. Kalau kalian keluar tuh malah nabrak pembatas jalan gitu. Nah sedangkan kalau kalian ambil dari dalam gitu, kalian ambil dari kanan ya standar race lah. Mungkin kalian lebih paham daripada gua kan. Kalian ambil dari kanan mau masuk nusuknya lewat dalam, itu jalanannya bumpy bro gitu. Jalanannya bumpy, nggak bisa buat balap ya, bisanya buat fun cornering aja sih kalau menurut gua. Dulu tuh ada klub bagus namanya Ringkus, Cornering Kaskus. Ya gue suka sih gitu. Mereka mainnya rapi, ya tahu sih ya jalan umum, tapi setidaknya gitu nggak urakan gitu loh bro. Kita bisa ambil contoh yang baik lah gitu. Walaupun mereka juga belum bener ya. Itu yang namanya Ringkus, Cornering Kaskus, itu main di Monasco zaman dulu. Ya gue walaupun gue nggak pernah ikut komunitas mereka ya, tapi gue seneng gitu lihat mereka ngumpul. Motornya juga macem-macem. Pertama mereka full gear, terus motornya juga rapi-rapi, bukan yang motor kayak ban cacing atau gimana gitu ya. Ini gue ngomong rada panjang nggak apa-apa ya. Gue rada baper juga sih sebenarnya, gara-gara kemarin gue mau ke Sentul, ke Gunung Pancar, itu jalanannya ditutup bro. Gara-gara ada yang crash di depannya. Terus ada rombongan gitu kayak ribut. Padahal hari-hari biasa, sore hari gitu. Kayaknya sih ini sih, kayaknya Aerox sama Vario. Nah jadi kita diarahin ke jalan lain gitu ya, kan bisa dibilang itu ditutup. Ya kesel sih gitu, maksudnya gue mau ke Gunung Panca, udah sekarang udah nggak enak deh. San Mori udah bike versus everybody tuh nggak lo? Bike versus everybody, bike versus police, bike versus apalagi lah, pokoknya bike versus deh judulnya. Ya udah gak kayak dulu deh pokoknya. Ya gue lebih prefer night ride sih sekarang sebenarnya, tapi gue mau night ride juga nggak bisa. Kesian gue ninggalin istri gue malam-malam gitu, kasih sendirian, nggak tega. Ya jadi gue minta tolong aja sih. Gue minta tolong aja
sama teman-teman motoran, baik yang dari motovlogger atau non motovlogger, dikurang-kurangin lah yang kayak main liaran gitu di jalan. Ya kecuali tahu tempat ya, soalnya makin kesini tuh gue lihat makin bener-bener di kontrol banget kita. Mulai dari media udah mulai nge-shoot beberapa moge kan, yang seperti kalian tahu tuh, yang masuk apa namanya, yang masuk detik moge-moge gara-gara willy-willy di jalan. Ya gue suka, balik lagi gue bilang gue suka, tapi ya udahlah, stop dulu lah gitu, stop dulu, main malam aja. Dan kalau kalian mau speeding atau mau willy di jalan, gue rasa nggak usah dibawa ke Instagram ya. Karena kenapa, nanti yang nyontoh bocil-bocil bro. Bocil-bocil, bukannya so suci kita harus bersih di YouTube atau di Instagram ya, tapi ya memang harus seperti itu gitu, karena kita nggak bisa ngefilter penonton gitu. Kalau kalian mau di restrict gitu kan, di bawah 18, ya tetap aja mereka bisa pakai akun bokap nyokapnya gitu. Ya udah sih, balik lagi ke personal masing-masing ya. Gue nggak maksa buat suatu pihak buat ngikutin apa kata gue apa gimana ya. Gue cuma mau sharing informasi aja, karena memang gue udah merasakan dunia permotoran ya, yang lumayan lama lah istilahnya. Dari 2010 tuh gue bener-bener udah terjun ke Monasco, udah kemana. Walaupun gue nggak bisa ikut balap ya kayak mereka gitu langsung turun. Ya gue diayam-ayamin mulu sih, tapi gue penikmat gitu. Gue nontonin di pinggir sambil ngopi. Ya kalau sekarang tuh lagi ngopi aja udah nggak aman bro di Monas. Udah dicegat lah sama polisi. Ya kan nggak enak banget anjir lagi ngopi. Itu sih. Apalagi sekarang di daerah Cibubur tuh udah nggak boleh. Ya sekarang kalau seandainya Sentul ditutup, gue sebagai orang Jakarta yang kerja di Bogor, San Mori nanti mau kemana bro gitu. San Mori dalam Bogor tuh nggak enak, terlalu sempit. Jadi ya memang harus kayak ke puncak, terus harus ke Sentul atau ke mana. Ya gitu deh, pokoknya jangan sampai apa yang kalian buat tuh merugikan gue atau merugikan orang lain gitu. Ya gue, ya udahlah gitulah. Ini kalau kesah gue aja sih, curhat-curhat aja dah. Ya oke, mungkin segitu aja video dari gue mohon maaf kalau video gue kali ini rada lama, tapi ya ini sih keluh kesah gue sih gitu. Kalau seandainya gue ada kesalahan dalam penyampaian gue, ya gue mohon maaf. Seperti biasa gue cuma mau bilang, ambil baiknya, buang buruknya. Sampai ketemu lagi di video Mr. November selanjutnya. Dadah.